Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebedah topik yang super menarik yang ngegabungin dunia fisik dan digital kita, yaitu evolusi canggih dari sesuatu yang sering kita sebut shoulder surfing alias ngintip layar. Kita bakal lihat gimana ancaman jadul ini udah berevolusi di era modern dan pastinya gimana Anda bisa ngelindungin diri sendiri. Oke, mari kita selami pembahasan ini. Coba deh bayangin, Anda lagi asyik nongkrong di kafe, balas pesan, terus buka aplikasi M-Banking. Nah, gimana kalau saya bilang, cuma dengan curi pandang sekilas dari meja sebelah, seseorang itu secara harfiah bisa ngancurin kehidupan digital Anda dan nguras habis tabungan Anda. Kedengarannya kayak di film fiksi ilmiah ya, tapi sayangnya ini realitas keamanan digital kita sekarang. Coba perhatikan kutipan dari Edward Snowden ini. Ini benar-benar ngasih gambaran yang pas banget bahwa sekuat apapun enkripsi atau firewall yang kita punya, kedekatan fisik itu tetap jadi celah keamanan digital terbesar kita. Fakta bahwa ngelihat orang ngetik password itu jauh lebih mematikan daripada alat pertasan siber, ini sampai bikin tempat super ketat kayak NSA aja harus pasang sekat fisik. Kebayang dong bahayanya? Biar lebih jelas, mari kita bedah kasus nyata dari investigasi The Wall Street Journal. Ini tuh serangan yang kelihatannya simpel banget, tapi efeknya fatal. Penyerang cuma perlu ngamatin Anda masukin PIN 4 atau 6 digit di kereta atau kafe, habis itu mereka tinggal copet atau rampas HP Anda. Karena mereka udah tahu PIN-nya, mereka bisa langsung masuk, ngelewatin Face ID, dan yang paling parah, ganti password Apple ID Anda. Boom, fitur Find My langsung dimatikan, Anda kekunci dari dunia digital Anda sendiri, dan rekening bank serta aplikasi penyimpan kata sandi Anda ludes dibobol. Bagian 1. Evolusi ancaman dari mengintip ke CCTV. Jadi, kita udah nggak cuma ngomongin orang yang iseng ngelirik layar Anda di ATM ya, ancaman ini udah jauh lebih canggih. Nah, para peneliti itu membagi serangan modern ini ke dalam beberapa tipe. Tipe 1 itu yang klasik pakai mata telanjang. Tapi, tipe 2 dan tipe 3 ini nih yang jadi mimpi buruk. Penyerang sekarang pakai lensa zoom optik resolusi tinggi dari smartphone mereka buat ngerekam Anda dari jauh, terus menganalisis ketukan jari Anda dalam gerak lambat. Gak main-main, mereka bahkan bisa pakai drone, kacamata pintar yang ngerekam diem-diem, atau bahkan ngeretas CCTV di kafe atau kantor Anda. Dan kalau Anda pikir mereka cuma ngincer password, data dari Ponemon Institute justru nunjukin hal yang beda. Credential login atau password itu ternyata cuma mencakup 12% dari kebocoran data visual. Yang paling sering kena retas itu malah data pribadi, sebanyak 28%, dan daftar kontak Anda di angka 17%. Jadi pesan teks, foto-foto pribadi, sampai dokumen kerja yang kebuka di layar itu adalah target utamanya. Bagian 2. Ancaman thermal, sisa panas password. Kita bakal geser sedikit ke sesuatu yang jujur aja agak ngeri. Ini adalah serangan di mana penyerang bahkan nggak perlu ada di ruangan yang sama pas Anda lagi ngetik. Selamat datang di era serangan Terminator? Bukan, ini bukan film Arnold Schwarzenegger ya. Konsep yang ditemuin sama peneliti di UC Irvine ini manfaatin prinsip termodinamika. Jadi gini, waktu ujung jari Anda neken tombol keyboard, otomatis ada panas tubuh yang nempel dan pindah ke sana. Penyerang tinggal datang setelah Anda pergi, ngarahin kamera thermal ke keyboard Anda, dan ketahuan deh tombol mana aja yang baru selesai Anda tekan. 92%. Serius, angka ini bikin merinding. Itu adalah tingkat akurasi kecerdasan buatan waktu mereka merekonstruksi password dari sisa panas di keyboard Anda. Jejak panas ini tuh luar biasanya bisa bertahan sampai 1 menit penuh setelah Anda selesai ngetik dan ninggalin meja. Gila kan? Dan ini dengan brilian mengilustrasikan gimana material dari perangkat Anda tuh benar-benar nentuin nasib keamanan Anda. Keyboard plastik ABS standar yang sering banget kita lihat di kasir atau di kantor, itu rentan banget karena mereka nahan panas dengan sangat baik. Di sisi lain, keyboard dari bahan logam itu cepat banget ngelepas panas, jadi jauh lebih aman. Nah, layar kaca smartphone ada di tengah-tengah sih. Walaupun suka ninggalin noda minyak jari yang juga bisa dianalisis sama penyerang. Ada satu fakta mengejutkan nih, cara Anda ngetik ternyata ngaruh banget. Orang yang ngetiknya lambat atau biasa pakai gaya 11 jari sambil nyari tombol, itu bakal ninggalin jejak panas yang lebih besar karena jarinya nempel lebih lama. Tapi kalau Anda tipe pengetik cepat yang suka naruh jari ngaso di atas baris tengah keyboard, Anda justru aman. Kenapa? Karena Anda secara alami bikin semacam kebisingan thermal yang bakal ngacauin hasil pindaian si penyerang. Bagian 3. AI dan pertahanan perangkat lunak yang ngasih Anda mata di belakang kepala. Oke, cukup dengan berita seramnya, kita bahas solusinya. Karena teknologi yang bikin ancaman ini, teknologi komputasi juga dong yang nyiptain penawarnya. Dulu tuh, kalau mau aman, kita pakai filter privasi fisik, kayak produknya 3M yang nempel di monitor gitu, yang bikin layar redup sekitar 15%. Masalahnya, itu nggak guna kalau laptopnya ditinggal pergi.
Sekarang, kita punya solusi perangkat lunak AI kayak aplikasi bernama Eyes Off. Kerennya, dia nggak ngeredupin layar sama sekali, tapi aktif melihat kalau ada orang asing yang lagi ngintipin layar Anda. Cara kerja Eyes Off ini pinter banget. Dia pakai webcam lokal Anda buat ngedeteksi arah tatapan mata. Kalau ada orang asing di kedai kopi yang kelamaan ngeliatin layar Anda, bakal ada peringatan besar yang muncul. Terus jangan khawatir soal privasi, karena semua proses AI ini berjalan 100% secara lokal di perangkat Anda. Nggak ada data yang dikirim ke cloud. Oh ya, ada aturan 5 detik juga. Jadi kalau Anda lagi ke toilet dan ada yang ngintip mic Anda lebih dari 5 detik, layarnya otomatis terkunci. Aman banget kan? Bagian 4, ilusi optik mengecoh mata penyerang. Nah, ini nih solusi yang paling futuristik, di mana para ilmuwan komputer pakai ilusi optik matematika buat ngalahin hacker visual. Kayak sihir, tapi ini sains. Kenalan dulu sama iShield. Konsep dari Simposium Usenix 2023 ini secara dinamis manfaatin teori bernama resolving power. Jadi dia tuh nampilin pola kotak-kotak langsung di atas layar Anda. Kalau Anda lihat dari jarak dekat sih, gambarnya berbaur sempurna dan kelihatan jelas. Tapi buat orang atau kamera yang ngintip dari jauh, layarnya bakal kelihatan buram dan pecah-pecah. Terus pertanyaannya, seberapa efektif teknologi kayak gini? Jawabannya, 0. Yap, dalam sebuah studi di New York University yang menguji keyboard ilusi hibrida mirip Illusion Pin, dari 84 percobaan peretasan shoulder surfing, angka keberhasilannya benar-benar 0%. Sama sekali nggak ada yang nembus. Intinya, kita tuh lagi bergerak ke dunia di mana kita nggak ninggalin jejak fisik apapun. Illusion Pin ini bikin penyerang ngelihat angka yang salah dari jarak jauh. Di sisi lain, ada juga sistem autentikasi berbasis tatapan. Bayangin, Anda tinggal masukin password cuma dengan ngikutin bentuk yang bergerak di layar pakai mata Anda. Akurasinya tembus 95% dan pastinya ninggalin 0 jejak fisik buat si pengintai. Bagian 5, memikirkan ulang keamanan fisik Anda. Dari tadi kita ngomongin teori komputasi yang keren-keren. Tapi pertanyaannya, apa sih langkah praktis yang bisa Anda lakuin hari ini, sekarang juga? Pertama, buat ngegagalin serangan iPhone ala Wall Street Journal yang mengerikan tadi, ada trik backdoor gampang nih. Masuk aja ke pengaturan screen time atau durasi layar di iOS Anda. Bikin passcode khusus yang beda sama PIN buat buka layar HP Anda. Terus, di bagian pembatasan konten dan privasi, setel opsi perubahan akun dan passcode ke jangan izinkan. Selesai. Jadi, walau pencuri lihat Anda ngetik PIN layar, mereka tetap nggak bakal bisa ngambil alih akun Apple ID Anda. Selain itu, biasain deh ngelakuin hal-hal simpel ini tiap hari. Selalu tutupin perangkat pakai badan Anda pas di tempat umum. Abis ngetik password, sengaja usapin seluruh tangan ke atas keyboard biar jejak panas jari Anda berantakan. Jangan lupa aktifin perlindungan perangkat yang dicuri di iOS Anda. Pakai layar privasi fisik kalau Anda sering kerja di kafe. Dan ini agak lucu tapi beneran didukung riset loh, mempertimbangkan buat pakai kuku akrilik yang panjang ternyata bener-bener ampuh buat ngegagalin pelacakan termal. Jadi, mengetahui semua fakta yang barusan kita bahas, dan betapa gampangnya data kita diintip, entah pakai mata telanjang, lensa kamera resolusi tinggi, atau bahkan sisa panas jari Anda, coba perhatikan sekeliling Anda. Siapa yang kira-kira lagi ngeliatin layar Anda saat ini? Tetap waspada ya, amankan data Anda, dan sampai jumpa di sesi pembahasan kita yang berikutnya.